Bentar, film bisu, kucing, banjir, tapi menerima banyak penghargaan dan nominasi? Gimana itu? Mari kita coba ikuti arusnya. Flow, film animasi yang disutradarai oleh Gins Zilbalodis, dirilis pada tahun 2024, mengisahkan seekor kucing hitam yang berusaha bertahan hidup setelah banjir bandang melanda. Kucing tersebut mencari tempat berlindung di atas sebuah perahu, dan di sepanjang cerita malah membentuk aliansi dengan berbagai hewan lainnya. Menurut beberapa sumber, film ini dibuat menggunakan software Blender yang menciptakan animasi yang halus dan detail yang kaya. Tidak ada dialog kayak animasi pada umumnya, sehingga emosi dan cerita yang disampaikan hanya secara visual dan auditori aja. Persis ungkapan visual speaks louder atau pictures are worth 1,000 words. Zilbalodis, sang sutradara, katanya sengaja tidak mengubah para binatang di film ini menjadi mirip manusia atau berbicara memakai bahasa manusia. Sebaliknya, ia dengan sengaja membuat para karakter binatangnya menyalurkan ekspresi secara alami, menciptakan rasa super realisme dengan sound effect yang keren. Misalnya, di beberapa adegan dalam cerita, suara si kucing terdengar cemas atau bingung. Flow telah menerima banyak penghargaan di festival film bergengsi seperti Cannes dan Annecy, Oscar 2025 kategori Best Animated Feature, serta mendapatkan pujian kritis untuk inovasi dan tema yang diangkat. Ngomongin soal tema, Flow juga bisa dibilang post-apokaliptik yang menyampaikan pesan tentang konsekuensi dari pengabaian lingkungan, menggambarkan dunia di mana alam bisa mengambil alih. Jadi ada sisi tema lingkungan yang diangkat di film ini, mirip seperti review sebelumnya di film Spirited Away. Tema dengan settingan bencana banjir sebenarnya bukan hal yang baru ya. Cuma yang unik di animasi ini adalah karakternya yang enggak ada sama sekali humannya alias manusianya. Cuma ada binatang di mana tempatnya dilanda banjir lalu bertahan hidup. Ada beberapa bagian cerita mirip dengan Noah's Ark atau cerita Bahtera Nabi Nuh yang diyakini oleh 3 agama samawi terkenal di dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Memang di karakterisasinya terkesan sangat realistis, tapi entah kenapa ada unsur fantasi spiritualnya, yaitu di adegan ketika si koceng berada di puncak tebing bersama si burung. Tiba-tiba si burung ini terangkat ke langit, seolah-olah naik ke surga. Kalau dihubungkan dengan religious values, bisa jadi film ini emang sebuah alegori keimanan yang membuatmu diselamatkan dan balasan surga untuk yang berbuat baik terhadap sesama. Seperti yang kita tahu, si burung ini rela ditinggal kawanannya hanya karena menolong si koceng cari makan. Sulit diterjemahin sih emang maksud si direkturnya ini, tapi jatuhnya kayak perjalanan spiritual gak sih? Ingat ikan anglerfish nggak yang baru-baru ini viral di sosmed? Di situ kan journey-nya mirip ya. Dari situasi yang dark, lingkungan nggak kondusif, terus ke permukaan lalu meninggoy. Narasi film ini menekankan pentingnya kerjasama dan mutual understanding antara spesies, sekaligus bagaimana mereka harus mengesampingkan perbedaan untuk mengatasi kesulitan. Cocok banget jadi pesan bagi masyarakat kekinian yang semakin beragam latar belakangnya. Interaksi antara si koceng dengan hewan-hewan lain seperti anjing, lemur, dan kapibara menyoroti rivalitas klasik dan gimana persahabatan itu tiba-tiba bisa terjalin bahkan berkembang di tengah bencana. Nah, sekarang soal fobianya. Film Flow tidak secara eksplisit membahas soal fobia. Tapi ya karena film ini bisu dan gaya bahasanya visual, kita dituntut untuk mantengin alur visualnya kan, mau nggak mau. Bagi kalian yang nonton di bioskop pasti ngeh dan ada sensasi-sensasi yang bikin bulu kuduk kalian jekidet. Kayak bikin merinding gimana gitu. Jadi emang lebih kerasa cinematic experience-nya di bioskop daripada di laptop atau di HP. Pertama, acrophobia. Merupakan ketakutan yang berlebihan terhadap ketinggian.
Penderita acrophobia sering merasa cemas atau panik saat berada di tempat tinggi, seperti gedung atau tebing. Nah, ada itu scene yang bikin gitu ya. Saking tingginya karena angle dan kamera movementnya yang bikin jantung kayak naik roller coaster. Film dan acrophobia memang udah nggak baru sih. Mirip seperti review sebelumnya, Tira, seri superhero dan ketakutannya akan ketinggian. Dan satu lagi ada Fall 2022. Lanjut kedua, megalophobia. Ketakutan yang berlebihan terhadap objek besar seperti gedung pencakar langit, jembatan, atau patung raksasa. Penderita megalophobia dapat mengalami kecemasan yang intens ketika berada di dekat atau melihat objek besar tersebut. Ketiga, trypophobia. Adegan mimpi si Ko-cheng di tengah-tengah circle of death-nya para rusa ini mirip dengan trypophobia, di mana ketakutan atau rasa jijik muncul ketika kita melihat pola atau kumpulan benda-benda kecil yang tersusun rapi atau berdekatan, berkelompok, pokoknya tekstur dengan pola serupa. Keempat, autophobia, takut sendiri. Bagian ini kalian boleh setuju boleh nggak sih, soalnya lebih ke hubungan mental antar karakter. Dalam beberapa scene menampilkan kekecewaan dan ketakutan karakter ditinggalkan oleh karakter lain. Jadi kayak gimana sih? Paham ya maksudnya ya? Ada effort supaya karakter tertentu menerima dan bertahan bersama. Terakhir, thalassophobia. Ketakutan yang berlebihan terhadap kedalaman laut atau perairan yang luas. Setting utama film ini kan soal banjir. Jadi ya mostly scenes yang ditampilkan ya berupa perairan luas. Penderita thalassophobia mungkin merasa cemas saat melihat laut luas, berenang di kedalaman yang nggak tahu deh ada monster atau apa di sana. Nah, bisa dilihat aja tuh, paniknya keseret air bah itu kayak apa, gelagapannya kayak gimana. Ampe yang nonton sekali dua kali kayak pasti nggak sengaja ikutan narik napas. Apalagi slow motionnya adegan saat ikan paus nelen si Ko-cheng ireng ini kayak kurang ajar banget. Dan bayangin kamu dapat tempat duduk di deretan depan di bioskop. Overall, Flow menggabungkan animasi artistik dengan narasi yang bermakna, menjadikannya eksplorasi yang menggugah pikiran tentang kehidupan, komunitas, dan survival alias bertahan hidup di dunia yang lingkungannya terus berubah. Jadi emang kita nggak bisa nembak ini endingnya kayak apa. So, kalau kalian penasaran, nonton aja. Gak usah expect gimana-gimana, let it flow, enjoy the show. Oke, udah ya guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan banjiri pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar ya. Sampai jumpa di review berikutnya. Miau!